Gurunda Zuma tidak memotong. Lanjut, Lay Rudi. Ya, terima kasih. Tadi suaranya agak kresek-kresek ya, jadi kurang enak didengar. Oke, saya lanjutkan. Kalau si Zuma mengatakan bahwa Allahnya tidak memiliki roh, itu satu kekeliruan. Ketika meniupkan ruh kepada Nabi Isa, dia meniupkan ruhnya. Kalimat ruh di sana jelas ruhnya. Terserah dia mau menerjemahkan itu ciptaan Tuhan atau apa. Tetapi Allah SWT mengakui itu ruhnya. Miliknya. Milik dirinya. Itulah hebatnya Bible. Jauh hari sebelum Al-Quran itu datang sudah dijelaskan bahwa dia akan mengikut roh-roh penyesat. Dan satu lagi, Alkitab menjelaskan 2 Petrus 2. Nah, ini saya bukakan. Sebentar ya. 2 Petrus 2 ayat 4. Sebentar 4. Nah. Tolong di share screen ini ya. Share screen dulu. Oke, belum nampak. Oke, udah. Nah, jelas di sini dikatakan, sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka, dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap, untuk menyimpan mereka sampai pada hari penghakiman. Jelas di sini, keterkaitan antara 2 Petrus 2 ayat 4 dan keterkaitan 1 Timotius 4 ayat 1, sangat jelas. Bahwa roh-roh penyesat itu akan datang di dalam goa. Benar dia adalah roh yang di dalam goa itu. Jangan kau sangkal. Kitab suci pun mengatakan dia itu adalah roh. Tetapi Alkitab sayang. Jauh hari sebelum itu datang sudah dinubuatkan. Itu adalah iblis. Itu adalah malaikat-malaikat pendosa. Malaikat pendosa atau iblis di dalam ajaran kami. Jadi itulah hebatnya Bible. Jauh hari sudah dinubuatkan. Sekarang kau mengatakan bahwa Al-Quran lebih dahulu ada daripada Bible. Tidak. Allah lebih dahulu ada daripada Yahweh. Tidak. Yahweh lebih dahulu dari Allah. Baik secara etimologi. Baik secara bahasa. Baik secara sesembahan atau apa. Al-Quran sendiri mengakui Musa itu orang Ibrani. Orang Yahudi. Bahasa Yahudinya Musa mengatakan, ya Allah SWT. Nggak ada. Ngomong. 610 lah Allah SWT baru hadir. Dan itu melalui malaikat Jibril. Dan ingat, kalau bicara kitab suci, carikan saya satu ayat. Di mana perintah Allah SWT agar Nabi Muhammad menuliskan Al-Quran. Carikan. Tadi saya bertanya kepada kamu, apakah boleh orang kafir berdoa kepada orang Muslim? Kamu jawab, Allahu alam atau goib. Atau entah apalah. Berdiskusi tidak bisa seperti itu. Katakan aja kalau nggak bisa, ya katakan bisa. Kamu mau menutupi agar ibunya si Kristo, kamu katakan, ya ibumu bisa mendoakan kamu. Kamu berbual, bohong. Ibunya adalah kafir. Kafir tidak bisa mendoakan orang itu karena Tuhannya sudah beda. Gak bisa. Tuhan ibunya Yesus. Dia berdoa dalam nama Yesus. Tidak bisa. Jujur. Katakan tidak bisa ibumu mendoakan kau karena ibumu kafir. Yang membuat ibumu kafir adalah kau. Titik. Kita bicara tentang Bible itu ya, kawan-kawannya. Menurut Bible begitu. Nah, sekarang, kalau kau bicara kitab suci, kau nggak akan mampu. Saya percaya Hud 1, kau akan tidak percaya Hud 1. Mau bukti? Kamu mengatakan Allahmu ada sudah waktu zaman Nabi Isa. Siapa nulis Injil? Kutanya dulu kau. Sampai detik ini pun kau kan tidak tahu siapa penulis Injil. Saya percaya itu. Kau nggak tahu siapa penulis Injil. Bahkan Tuhan yang kau sembah pun tidak tahu siapa penulis Injil. Dan apa isi Injil itu nggak tahu. Tetapi kata Injil ada, ya ada. Kalau katanya ada. Katanya. Taurat ada. Kamu mengaku kamu mengikut hukum Taurat. Hukum Taurat mana yang kau ikuti? Nabimu ikut hukum Taurat mana yang diikuti? Coba tunjukkan sama saya. Tunjukkan dari Al-Quran 10 hukum Taurat kalau ada. Yang ada, kau buka Bibel. Kita pertama. Wah ini tuh di ayat ini sama. Dicocok mologikan. Masa setingkat Tuhan tidak tahu apa isi hukum Taurat cuma 10? Kutanya aja kau, apa isi hukum Taurat yang keempat? Tunjukkan dari Al-Quran, tidak akan tahu kau. Pasti berbeda jawabnya dengan apa yang ditulis di Yahudi sana, di Israel sana. Pasti kau hanya cocok mologi. Wah ini bahwa kami tidak bosan. Tidak.
Kalian tidak tahu hukum Taurat. Kitab Taurat apalagi kalian nggak tahu. Kitab Injil pun kalian tidak tahu. Lantas Tuhan mana yang kalian sembah? Apakah Tuhan yang mengetahui? Apakah Tuhan yang menurunkan kitab-kitab? Zabur pun kalian nggak tahu apa isinya. Selalu mengintip kepada Bible. Kenapa tidak beriman kepada Bible? Kenapa tidak kau suruh si Kristus itu beriman saja kau kepada Bible? Karena kami pun tidak tahu apa isi hukum Taurat. Kami tidak tahu apa isi kitab Taurat. Adakah Allah SWT membatalkan hukum Taurat? Tidak. Tunjukkan kalau ada ayatnya. Memang betul, ada hukum Islam. Tetapi hukum Taurat tidak pernah dihapus oleh Allah SWT. Gak ada itu, gak ada. Buktinya apa? Kalau hukum Taurat Musa diterapkan, itu kalian masih bersunat. Kalian masih berkorban. Itu hukum Taurat Musa. Tapi kalau 10 hukum Taurat, tidak pernah lagi kalian tetapkan. Itu sudah dihapus. Dihapus siapa? Nabi, bukan Tuhan. Tetapi untuk mendukung kelakuan Nabi, maka selalu turun ayat. Bahkan kau pun tidak bisa menemukan satu ayat mengenai perintah Nabi supaya bersalawat kepada Allah SWT. Yang ada seluruh manusia. Allah bersalawat kepada Nabi dan malaikat. Malaikat juga bersalawat kepada Nabi. Tapi Nabi ada nggak diperintahkan bersalawat kepada Allah SWT? Bantu saya. Ingat ya, tugas kau 2. Kalau memang kau bilang kitab sucimu yang pertama, tunjukkan ayatnya, perintah. Dari Allah SWT supaya Nabi Muhammad menuliskan Al-Quran. Jangan kau bilang kitab suci kami begini begono. Penulis Al-Quran pun kau tidak tahu siapa. Atas izin siapa penulisan Al-Quran? Apakah ada Allah SWT mengizinkan? Mana ayatnya? Jangan kau kira itu jatuh dari langit. Jatuh. Nggak ada. Baik, sekarang saya menuju kepada yang tadi kau bilang itu Al-Quran abad ke-6. Kau bilangnya Bible itu ada setelah apa kau bilang sekarang ini. Itu terjemahan kawan. Bible itu sudah ada jauh-jauh hari. Memang kau Al-Quran tidak ada terjemahannya. Memang betul itu bukan Al-Quran, betul. Apakah orang dulu berceramah tidak pakai bahasa Indonesia? Buktinya kau saja masih pakai bahasa Indonesia. Lantas karena itu kau bilang kami baru akhir-akhir ini mengenal Bible. Kitab suci kami bahasa Indonesia itu. Keliru kau kawan. Tidak. Tanpa Bible yang kau hina itu, tidak akan bisa kau belajar Injil. Tidak akan bisa kau belajar Taurat. Kemana kau cari? Ke Israel. Tidak mau orang itu kawan. Untunglah ada Bible di Indonesia, bahasa Indonesia, sehingga kau bisa membaca. Sehingga kau bisa ngintip-ngintip, mutil-mutil. Beriman saja kepada Bible, titik, selesai. Padahal Hud 1 mengatakan, tunggu saya buka Hud 1. Biar kau paham ini. Tapi aku percaya kau akan lari dari ini. Kita akan bukakan. Sebentar ya kawan-kawannya. Aku nggak ngerti nih kok jadi lambat ini punya aku nih. Dia masih putar-putar, sabar. Waduh. Maaf ya, ini lambat. Baca saja Hud 1. Aku pakai punyanya Depak ini ya. Goldian bisa ditampilkan, mana tahu tempatmu cepat karena kau di Jakarta. Halo Gol. Oke. Punya aku ini lambat sekali. Oh, udah bisa. Oke. Punya gue atau lo? Gue share screen. Aku aja. Oke, bukakan Gol. Di sini jelas Hud 1 mengatakan apa? Alif Lam Ra. Silakan kau tantang. Ya, kau bilang, oh bukan itu terjemahan, silakan. Kau jelaskan kepada saya. Inilah kitab yang ayatnya disusun dengan rapi. Kemudian dijelaskan secara terperinci. Yang diturunkan dari sisi Allah yang maha bijaksana, maha teliti. Saya percaya selepas ini kau tidak akan percaya ayat ini. Kalau benar ini kitab suci tersusun dengan rapi. Ditulis dengan teliti. Tidak akan pernah namanya hadis ada. Gak pernah. Karena semua lengkap di sini. Yakin saya kau habis ini tidak akan menerima ini, kau akan menentang. Kan begitu. Nah, oke, sekarang saya lanjut lagi. Banyak kali dengar aku apakan sama kau ya. Sujud. Yesus sujud. Ya, Yesus sujud. Kamu pernah berkata juga di channelmu, mana perintah Yesus bernyanyi-nyanyi pada hari Minggu? Bernyanyi-nyanyi. Itu bernyanyi sudah ada sejak perjanjian lama. Di dalam bait Allah ada paduan suara. Kau cari saja. Bahkan Yesus pun di bukit sebelum naik ke Bukit Zaitun Matius 26 mau ke 27.
Mereka bernyanyi-nyanyi pujian. Kami semua ada dasar. Sekarang kamu mengaku Yesus sujud. Sujud kemana, geng? Tidaklah mau Yesus sujud ke arah Ka'bah. Oh, jangan kau bilang, oh masing-masing umat punya arah sujud. Tidak. Lebih dahulu Ka'bah didirikan. Baru yang di Yerusalem itu namanya Baitul Maqdis. Jangan kau balik-balik sejarah. Al-Quran menjelaskan Ibrahimlah yang mendirikan Ka'bah. Maka nenek moyang mereka adalah Ibrahim. Faktanya, apakah Musa sujud ke arah Ka'bah? Enggak. Dan perlu kau ketahui, semua nabi tidak ada yang mengucapkan 2 kalimat syahadat. Karena mereka tidak mau membelenggu Tuhan. Saya bisa mencabar kau. Sebutkan. Apakah ada manusia yang bisa menyembah Allah SWT tanpa menyebut nama Nabi Muhammad? Sebutkan. Kalau bisa. Kalau memang bisa, kenapa tidak kau suruh si Kristo mengucapkan 1 kalimat syahadat? Ada hadisnya. Kalian harus paham itu, kawan. Jangan mau dibodoh-bodohi lagi. Hanya saya nanti yang percaya itu semua. Mereka sudah mau membalik-balikkan semua. Hud 1 mereka nggak percaya. 2 kalimat syahadat mereka juga sudah mau mengatakan, iya bisa tanpa mengucapkan 2 kalimat syahadat kau bisa menyembah Allah SWT. Tidak bisa. Al-Ikhlas 1-4. Tidak ada yang setara dengan dia. Ada. Nabi Muhammad. Tanpa Nabi Muhammad tidak ada yang menyembah Allah SWT. Itu fakta. Harus disebutkan. Jangan kau bilang bisa. Nanti saya saja yang tinggal itu percaya. Berikutnya. Ingat ya. Bahwa kalian tidak mengerti hukum Taurat. Kalian tidak pernah melaksanakan hukum Taurat. Mengenai ibadah hari Minggu. Sama dengan kalian. Mengenai ibadah hari Jumat. Sama dengan Yahudi mengenai ibadah hari Sabtu. Yahudi beribadah hari Sabtu, apa jawabannya? 6 hari bekerja, 1 hari beristirahat. Tidak mungkin Tuhan merubah-rubah waktu ibadah. Faktanya kalian menjadi hari Jumat. Dan hari Jumat kalian beribadah hanya 2 jam. Beda dengan firman Tuhan di Yahudi. 1 hari harus istirahat full. Kami masih mending hari Minggu beristirahat full. Bahkan negara ini pun melaksanakan itu. Tetapi kalian tidak mengikuti firman Tuhan kalian sendiri. Beristirahat full pada hari Jumat. Gak ada itu kalian ikuti hanya 2 jam. Lebihnya kalian di kantor, nongkrong, bekerja. Kalau kau percaya hukum Taurat, tapi karena kau tidak tahu hukum Taurat, kau nggak tahu jawabnya. Lanjut. Ini sebentar. Mengenai kata murtad. Tidak ada di Eropa. Memang tidak ada murtad. Murtad itu kan dalam bahasa Timur Tengah sana. Dan itu unsur serapan bagi bangsa Indonesia. Dan itu sudah disahkan oleh negara ini. Jangan kau mau bermain-main sandiwara, memutar-mutar balikkan kata. Ingat, jawab, tugasmu sudah tambah banyak. Tunjukkan saya 1 ayat. Ya, di mana Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk menuliskan Al-Quran. Dan kelanjutannya, apakah Nabi Muhammad menulis Al-Quran? Jawab kau pasti tidak. Yang menulis adalah para sahabat. Mana perintah kepada para sahabat untuk menuliskan Al-Quran? Jangan kau katakan, oh tidak ada perintah. Ada. Kamu buka Sahih Bukhari 3. Biar kau tahu, ku jelaskan 1 hal. Penulis Injil Nabi Isa itu Warakah bin Naufal. 2 kitab ditulisnya. Injil dalam bahasa Ibrani dan Injil dalam bahasa Arab. Yang mana Tuhanmu sebenarnya? Yang bahasa Arab kah atau yang bahasa Ibrani kah? Kedua-duanya dikatakan bahwa itu sesuai kehendak Allah SWT. Ya, 6567 ya, kalau 6467. Yang hadis 3 itu Bukhari, atas seizin Allah. Maka kau tadi menentang hadis mengenai membunuh orang kafir. Artinya apa? Hadis adalah antitesis daripada Al-Quran. Al-Quran mengatakan, Injil sudah dipegang tangan manusia. Hadis mengatakan tidak. Yang memerintahkan itu engkau Allah. Engkau mengizinkan atas seizin Allah, maka Warakah bin Naufal menulis Injil dalam bahasa Ibrani. Pertanyaan saya, apakah Warakah bin Naufal itu hidup sejaman Nabi Isa? Tidak. Jangan kau karang-karang. Warakah bin Naufal tidak hidup sejaman dengan Nabi Isa. Lantas dari mana dia tahu itu tentang isi Injil Nabi Isa?
Satu-satunya cara, halau alam, selesai atau goib. Hanya Tuhan yang tahu atau goib. Selesai jawabanmu, tidak bisa. Karena itu adalah firman Tuhan. Maka mau tidak mau, 2 kali Allah berfirman kepada Waraka. Sekali mengizinkan untuk menuliskan bahasa Ibrani, sekali menuliskan bahasa Arab sesuai kehendak Allah. Pasti datang perintah kepada dia. Yang membawa perintah siapa? Pasti Jibril. Karena itulah dalam ajaran Islam. Jibril yang menyampaikan berita Tuhan. Yang kedua, Waraka bin Naufal tidak hidup sejaman dengan Nabi Isa. Lantas dari mana dia tahu kisah Nabi Isa itu, tulisannya? Firman Allah yang Injil itu. Dari mana Waraka tahu? Artinya karena tidak ada lagi catatan sejarah. Karena tidak ada, sudah diubah-ubah kata Allah SWT. Maka Waraka bin Naufal boleh dipastikan rasul setelah Yesus. Karena Jibril pasti akan berbicara. Ini loh isi Injilnya, isi Injilnya. Terutama surah 61 ayat 6. Pasti ada di kitabnya Waraka bin Naufal. Pasti ada itu. Di mana Nabi Isa mengatakan akan datang Nabi setelah aku namanya Ahmad. Maaf saja. Saya buka Galatia 1 ayat 8. Nah ini. Maaf saja. Sebentar, bukakan. Galatia 1 ayat 8. Oke. Halo Goldian, silakan di-share. Galatia 1 ayat 8 mengatakan, tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu satu Injil, yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Hebatnya Bible. Jauh hari sebelum ada nanti orang mengaku-ngaku bawa Injil. Mengaku-ngaku dia diturunkan Injil. Alkitab sudah mengatakan, jikalau berbeda dengan apa yang kami jelaskan, apa yang kami beritakan, terkutuklah dia. Sekalipun malaikat. Dan faktanya, semua itu disampaikan oleh para malaikat. Bahkan Al-Quran pun mengakui Injil yang itu sudah diubah-ubah. Siapa yang ubah-ubah? Waraka. Tidak ada dalam catatan sejarah Islam siapa menulis Injil. Nggak ada. Selain Waraka. Tidak ada itu. Maka tuduhan Allah SWT sudah diubah-ubah kepada Waraka. Tetapi hadis membelanya, tidak Tuhan. Itu atas seizinmu. Kalau dari segi Bible, Galatia 1 itu mengatakan apa? Jikalau ada yang menceritakan Injil berbeda dengan apa yang kami ceritakan, terkutuklah dia. Maka di Injil dijelaskan bahwa Yesus mati di salib. Kalau ada yang mengatakan Yesus tidak mati di salib, maka terkutuklah sekalipun malaikat yang menyampaikan itu. Dan betul malaikat menyampaikan ada Yesus yang tidak mati di salib. Betul terkutuk. Siapakah itu? Yesus Barabas. Dari sudut kami. Dia yang harusnya disalibkan, tetapi digantikan, diserupakan dengan Yesus yang namanya Kristus. Itu menurut Bible. Tetapi jika ada yang membalik Yesus Kristus yang tidak disalib, sehingga yang disalib adalah Yesus Barabas, terkutuklah dia. Jadi 1 Timotius 4 ayat 1. Sudah? 2 Petrus 4 ayat 2. 2 Petrus 2 ayat 4. Dan 1 Galatia 8 ayat Galatia 1 ayat 8. Semua satu kesatuan. Ketiga ayat ini berbicara bahwa akan datang yang namanya ajaran setan-setan. Ajaran penyesat. Yang mana Injilnya berbeda dengan apa yang kami katakan. Yang mana disampaikan oleh malaikat di dalam goa-goa. Yang adalah iblis. Yang mana siapa yang mengikuti itu adalah pengikut roh. Ajaran setan-setan. Oke, sekian, terima kasih. Lanjut. Silakan. Tanggapi dua pertanyaan saya tadi. Jangan lewatkan ini. Tolong, jangan lewatkan. Saya ingin lihat kemampuan kau menghargai HUT 1 itu. Silakan. Oke, mau lihat Le Rudi kesuka bumi beli nanas, diskusi kita semakin panas. Tafadol, Gurunda Zuma untuk menanggapi apa yang disampaikan oleh Brother Rudi Yohanes. Baik, sekali lagi saya katakan ya, untuk dicatat bahwa Bang Rudi ini adalah anak TK yang membaca buku kedokteran lalu kemudian mencoba untuk buka jangan praktek. Jangan menyerang pribadi, jangan menyebut. Itu fakta, itu fakta, itu fakta, itu bukan pribadi itu.
Tolong untuk kedua narasumber hargai moderator. Di sini diskusi kita pakai moderator. Kalau etek pribadi, mohon maaf ini lo GOBLOK, lo gila, lo anjing, guguk gitu, itu nyerang pribadi. Tapi kalau gitu saya rasa itu masih wajar karena itu bentuk satir. Dan dalam kaidah perdebatan ada yang namanya satir. Itu, tolong untuk kedua narasumber jangan saling potong-memotong. Jelaskan kitab saya. Goldian, saya ingatkan kamu itu tidak bisa. Karena saya tidak ada menyebutkan dia anak TK. Saya tidak ada menyebutkan dia apa. Nggak ada. Nggak boleh, nggak boleh. Jawab aja pertanyaan dengan jawaban argumen. Silakan. Oke, Anda membahas kitab saya tanpa ilmu. Benar kan? Ilmu apa yang Anda punya untuk membahas Al-Quran? Coba, saya ingin tahu dulu. Saya bertanya. Saya tidak membahas. Hud tadi apa? Anda dengan gagah berani mengatakan saya akan meninggalkan Al-Quran. Dan Anda satu-satunya orang yang percaya bahwa Al-Quran itu adalah kitab suci. Anda kan ngaku? Iya. Anda ngaku kan? Nah, makanya saya tanya, ilmu apa yang Anda punya? Buktikan. Ilmu apa yang Anda punya? Saya tanya dulu, ilmu apa yang Anda punya? Tuliskan, tunjukkan sebuah ayat. Saya minta saya. Itu makanya aku bilang, Anda itu anak TK yang membaca sampul buku kedokteran, lalu kemudian buka praktek. Oke, silakan. Buktikan pertanyaan saya ada 2. Tunjukkan ayatnya. Silakan. Saya akan menjawab 1000 pertanyaan kamu, Bang Rudi. Silakan. Yang pertama, apakah ibunya Christopher itu bisa mendoakan Christopher? Menurut Islam, sorry, dia mau berdoa kepada siapa? Sementara Tuhannya Kristen bagi kami adalah makhluk. Bapak yang disembah adalah roh-roh bertanduk 7 dan bermata 7. Yesus yang disembah adalah manusia yang dilahirkan oleh manusia. Dia mau berdoa keselamatan kepada mereka. Sementara Yesus sendiri yang disembah menyembah kepada Allah, menyembah kepada yang mengutusnya. Bagaimana mungkin kemudian seorang ibu, kami di dalam agama kami membolehkan itu, mengajarkan itu? Tidak ada itu. Tidak ada. Orang kafir berdoa kepada makhluk itu tidak ada. Dalam ajaran agama Islam, itu berarti kami mendukung kekafiran. Kalau membolehkan orang itu mendoakan itu, tidak ada dalam ajaran agama Islam bahwa orang yang kafir boleh mendoakan orang yang muslim. Nggak ada itu. Nggak ada aturan mainnya. Kenapa? Karena sudah menyembah selain daripada Tuhan. Gitu loh. Itu yang satu, ya. Lalu kemudian hukum Taurat di dalam Al-Quran. Nah, itu aku bilang tadi. Anda itu ya seperti itu tadi yang saya katakan. Di dalam Al-Quran itu sangat jelas hukum Taurat yang Anda katakan hukum Taurat itu kan tentang apa yang tertuang di dalam kitabnya Nabi Musa, bukan kitabnya Kristen. Sekali lagi saya katakan, kitabnya Nabi Musa bukan kitabnya Kristen. Kitabnya Kristen itu perjanjian baru dari Yunani. Ya, apa yang Anda tanyakan di dalam Al-Quran tentang hukum Taurat, 10 hukum Taurat? Tentang tiada Tuhan selain Allah. Al-Quran Al-Asyar ayat 23. Jangan ada sembahan lain selain daripada yang disembah oleh para nabi. Apalagi, jangan menyembah berhala. Al-Baqarah ayat 22. Apalagi yang Anda ingin tanyakan? Jangan mempersekutukan Tuhan. Surah An-Nisa ayat 116. Dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi apa yang diajarkan oleh Musa, itu diperuntukkan untuk kaumnya. Kemudian, tolong bukakan ayatnya, aku ingin baca. Tolong yang disampaikan. Oh, oke. Ayatnya loh ya, bukan terjemahannya dia minta. Kecuali dia minta terjemahan, kasih terjemahan. Ayatnya harus tertulis Taurat ya, Taurat. Silakan, itu bukan terjemahan. Saya sudah kirim pesan lu tadi, maunya direspon terus. Cepat, silakan. Jangan mempersekutukan Tuhan. Di dalam An-Nisa ayat 116. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa mempersekutukan sesuatu dengan dia. Sebentar. Oh. Buka dulu ayatnya. Saya mau lihat apakah ditulis itu Taurat atau hanya cocokmologi. Ambil dari Bible, cocok-cocokkan. Seperti yang saya bilang. Nah, ini ayat Al-Quran. Ini ayat Al-Quran yang menerangkan. Ya, ada ditulis ini ayat Al-Qurannya. Ya, ada ditulis Taurat. Loh, kan kamu minta hukum Taurat menerangkan yang hukum ketiga jangan menyembah ilah lain, jangan mempersekutukan Tuhan. Ada juga dalam mohon maaf, saya mute keduanya. Gini, Lerudi dan Kakanda Zuma. Lerudi tadi berbicara seluasa mungkin, Kakanda Zuma tidak memotong. Nah, tolong dong hargai lawan dialog Anda. Kalau sekiranya menurut Lerudi, lawan dialog Anda itu salah dalam berargumen, nanti dibantah waktu Lerudi ya
Saya kasih kesempatan keduanya seluas mungkin. Saya berusaha fair. Yang penting jangan motong-motong kayak anak TK. Kita udah dewasa, bro. Betul. Maksud saya biar jangan semua orang tertipu. Kalau memang ada tulisan Taurat, contoh aku bukakan di Alkitab ya, Ulangan 5. Lerudi punya kesempatan untuk membantah di waktu Lerudi. Catat aja, anggap deh omongan Bang Zuma itu salah semua. Saya tidak mau membantah, Goldian. Lebih gini, tolong dong, ini ada moderator. Nanti dibantah di waktu Lerudi. Kita udah gede nih, jangan kayak anak TK dialognya. Oke, lanjut Gurunda Zuma. Tolong jangan saling potong memotong. Makanya biar jangan seperti anak TK, kita harus jujur tunjukkan. Ini loh hukum Taurat, ditunjukkannya. Jadi kita kan memberi gini lah, yang menonton debat kita itu yang di luar, yang menilai debat kita yang di luar. Misal yang diomongin Gurunda Zuma ini, mohon maaf, sabar dulu. Lai anggap sampah, silakan nanti dibantah di waktu Lai membantah. Jangan potong memotong. Gak etis dialog kita, gak esensi. Paham ya Lai? Mohon maaf untuk kedua narasumber. Silakan lanjut Gurunda Zuma. Baik, jadi memang wajar lah kalau Bang Rudi kepanasan ya. Karena memang ajaran Tuhan di dalam hukum Taurat, dalam kitabnya Musa itu berkesesuaian dengan hukum yang ada di dalam Al-Quran. Sementara di kitabnya mereka, kitab Yunani itu nggak ada itu. Malah mereka menolak perintah itu. Jadi ketika Al-Quran menerangkan ya bahwa sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa mempersekutukan sesuatu dengan dirinya, orang-orang yang menyembah selain dirinya, ya itu sudah diterangkan di kitabnya Nabi Musa juga. Bahkan diperintahkan membunuh apapun yang bernapas yang tidak menyembah kepada dia. Itu ada dalam kitab Musa. Di kitab kita juga ada. Lalu kemudian dia tanya, apakah ada tertulis Taurat di situ? Oh tidak, Al-Quran bukan Taurat, Taurat bukan Al-Quran. Al-Quran diperuntukkan untuk seluruh manusia, Taurat hanya untuk kaumnya Nabi Musa, bukan untuk kaum Quraysh. Catat itu yang pertama. Itu yang kedua. Yang ketiga, kitabnya orang Kristen katanya, ada di abad pertama, Al-Quran ada di abad ke-6. Iya, emang benar itu. Orang Kristen yang mana dulu? Ayo, orang Kristen yang mana dulu? Orang Kristen di Indonesia, kitabnya itu nanti ada ketika ada lembaga Alkitab Indonesia. Ayo. Atau Anda ingin mengatakan, oh tidak, perjanjian baru itu kami ambil dari zamannya Musa. Injil itu kami ambil dari zamannya muridnya Yesus. Kita sudah dewasa dan sudah tamat dengan pembodohan seperti itu. Kitabnya orang Kristen itu, si Bang Rudi ini, mungkin lahir tahun 70-an ya. Nanti di tahun itu baru dia tahu ada kitab seperti itu. Ya, hampir seumur dengan lembaga Alkitab Indonesia dia tuh. Al-Quran ada di abad ke-7. Ya, Al-Quran sudah diajarkan dari sejak Rasulullah Muhammad SAW. Itu ada. Dan masih ori sampai hari ini. Kamu punya cuma terjemahan. Kalau saya tanya, lembaga Alkitab Indonesia itu menuliskan sebuah buku apa yang dijadikan rujukan? Kitabnya Yesus. Pernah gitu Yesus mengajarkan tentang menyebut nama kitabnya Lukas? Pernah gitu Yesus menyebut kitabnya Paulus? Pernah. Pernah gitu Yesus membaca surat-surat Paulus? Pernah Yesus membaca surat-suratnya Lukas? Pernah. Hai. Jadi ketika Anda mengatakan kitab Anda lebih dulu, itu adalah cara Anda menipu umat. Kitab Anda, memang ada kitab di dalam Al-Quran diterangkan, diberikan ketetapan kepada Yesus berupa hikmat Injil. Itu ada memang. Ada sebuah pengajaran yang Yesus ajarkan kepada Bani Israel. Itu ada ketetapannya. Apa kitab di dalam Al-Quran diterangkan, itu adalah sebuah ketetapan. Apa ketetapan itu? La ilaha illallah Isa Rasulullah. Anda masih bisa ngorek di dalam kitab Anda yang dituliskan oleh pengarang kitab Anda. Yohanes 17 ayat 3. Dan itu juga ada dalam ajaran Al-Quran. Bahwa Yesus yang kamu sembah justru mengajarkan Bani Israel kembali kepada hukum Taurat, menyembah hanya kepada Allah. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat. Sekarang yang kelima. Dari mana kamu belajar Taurat dan Injil? Kami umat Islam itu tidak diajarkan untuk belajar Taurat dan Injil. Kenapa? Karena Al-Quran kami itu sudah lengkap. Syariat Al-Quran itu sudah sempurna. Taurat itu diperuntukkan untuk Musa. Ketetapan Injil itu diberikan untuk umatnya Yesus. Di mana intinya,
Torah dan Injil sama-sama mengajarkan menyembah kepada Allah. Tidak pernah itu Yesus mengajarkan menyembah kepada dirinya. Bahkan sekarang kalau saya minta kepada Bang Rudi, tunjukkan di mana Yesus mengajarkan menyembah dirinya, mencret. Tidak akan pernah ditemukan itu. Kenapa? Karena kitabnya Kristen bukan kitabnya Yesus. Ajarannya Yesus bukan ajarannya Kristen. Berbeda. Kristen berdiri di atas pewartaan orang-orang tentang Yesus dan pengajaran Yesus. Tetapi bukan inti dari ajaran Yesus yang diajarkan Kristen itu. Bukan. Nanti kita bisa buktikan. Jadi umat Islam itu belajar tentang Torah dalam arti kata kitabnya Musa itu tidak. Belajar tentang kitabnya Yesus itu tidak. Al-Quran sudah menerangkan, "Wailul lilladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim summa yaquluna hadza min indillah liyastaru bi tsamanan qalila." Itu yang kami pelajari, bahwa orang-orang sebelum Islam ada yang membuat sebuah buku yang mereka anggap suci, yang mereka katakan itu dari Tuhan, dan itulah yang mereka sebut Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Itu dasar kami. Jadi kami tidak perlu belajar Torah, karena kami bukan Bani Israel. Yeremia 31 ayat 3 Anda baca. Bagaimana kemudian Allah memperjanjikan hukum Taurat itu hanya kepada Bani Israel, bukan kepada Bani Batak. Bukan kepada Bani Batak, ajaran Bani Israel itu. Yesus mengatakan, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Tidak ada Yesus mengatakan, aku diutus kepada domba-domba yang hilang dari Bani Batak. Tidak ada. Camkan itu baik-baik. Paling-paling Anda akan mengajukan Matius 28. Beritakan. Siapa yang percaya dibaptis, siapa yang tidak percaya dibunuh. Paling itu yang Anda ingin katakan. Kemudian, Anda mengatakan tentang Al-Quran surah Hud, ya, bahwa di situ dikatakan Al-Quran itu disusun dengan rapi. Alif lam ra kitabun uhkimat ya tuhu summa fussilat min ladun hakimin. Ya, di situ dikatakan hakimin. Jadi huruf K-nya itu dua harakat, hakimin, khabir. Nah, ini harus Anda pahami. Bagaimana kemudian merujuk kepada ayat ini bahwa suatu kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi serta dijelaskan secara terperinci. Nah, bagaimana Bang Rudi memahami Al-Quran? Apakah dia mengkaji dengan literal Quran? Apakah dia mengkaji dengan ilmu Al-Quran? Tidak. Dia mengkritisi Al-Quran dengan terjemahan dan memahami terjemahan itu dengan pemahaman pribadinya sendiri yang buta. Jadi dia seakan-akan ingin mengajarkan ikan berenang. Nah, di dalam pola pengajaran Al-Quran, supaya Anda bisa paham bahwa Al-Quran itu betul tersusun dengan rapi, Al-Quran itu betul dijelaskan secara terperinci, dan betul diwahyukan dari Allah, maka Anda harus memahami ayat-ayat Al-Quran berdasarkan ilmunya. Apa itu? Bentuk katanya. Apalagi pelakunya. Apalagi akar katanya. Apalagi polanya. Itu yang Anda harus pahami. Baru bisa mengatakan, oh, Al-Quran itu betul-betul ternyata adalah sebuah firman Allah yang disusun dengan rapi. Kalau Anda sudah paham ilmunya. Tapi kalau hanya modal terjemahan, yang mana buku terjemahan yang Anda kitabkan aja Anda tidak paham, bagaimana mau paham kitab Allah, firman Allah? Sementara umat Islam memahaminya dengan kaidah-kaidah Al-Quran itu sendiri. Bentuknya, pelakunya, akar katanya, polanya, ada di situ fa'ala, ada af'ala, ada fa'ala, ada fa'ala, dan seterusnya. Anda tidak sampai ke sana. Jadi bagaimana mungkin kemudian Anda sok-sokan mengaku orang semua akan meninggalkan Al-Quran, lari ke hadits, cuma saya yang beriman. Mat nenekmu kiper, mana ada yang kayak begitu. Umat Islam justru memahami kitabnya sebagai satu-satunya kitab suci. Di luarnya hanya kitab yang dianggap suci. Jangan bilang nenek saya, maaf, tidak usah bilang nenek saya, itu tidak bisa. Oke, sorry, maaf. Muncul kau, coba tunjukkan wajah kau lah, biar kulihat kau bagaimana cara ngoceh. Kemudian yang ketujuh, ya, Kristen nyanyi katanya. Tunjukkan lu wajahmu, tunjukkan lu nyanyi. Oke, untuk kedua narasumber, mungkin saya tegaskan jangan ad hominem atau apapun itu yang sifatnya menyerang person. Mungkin kita tunjukkan diskusi secara esensial dan tentunya jangan motong-memotong, ya, para sahabat. Nanti bisa di counter attack di waktunya.
Begitu ya, kita sudah sepakat di awal tadi untuk melakukan diskusi dan tentunya diskusi itu dipandu oleh moderator. Saya di sini sumpah demi nama Allah berusaha fair. Ya, saya tidak mengagungkan debater muslim, saya harus membela nih. Karena Ustadz Zuma muslim dan moderator dan saya juga muslim, saya harus membela nih. Tidak, tapi saya berusaha fair, saya memoderasi dialog ini dan saya berada di tengah antara keduanya. Bisa dipahami keduanya, saya naikkan lagi. Oke, baik. Jadi Anda yang minta berdialog dengan saya. Tipikal saya berdebat memang seperti ini, Bang Rudi. Ya. Lalu kemudian yang ketujuh tentang Kristen bernyanyi. Alasannya ada dasarnya karena di Mazmur itu diajarkan bernyanyi. Anda lupa. Bukan cuma bernyanyi yang diajarkan. Diajarkan juga bersunat. Diajarkan juga jangan makan babi. Diajarkan juga ibadah Sabat. Kenapa Anda tidak lakukan itu? Kenapa hanya bernyanyi yang Anda lakukan yang enteng-enteng? Kenapa yang lain Anda tinggalkan? Menyembah hanya kepada Allah, tidak menyembah kepada Yesus, itu ada. Sekarang siapa ngajarin itu semua? Kalau Anda mengatakan, kami bernyanyi karena ikut ajaran Mazmur, pernah Yesus lakukan. Loh, Yesus sunat, Yesus ibadah Sabat, Yesus taat Torah, Yesus ketika masuk ke sinagog mengajarkan perjanjian lama, mengajarkan Torah, tidak pernah membacakan gospel, membacakan kitabnya orang Kristen. Ya, catat itu. Kemudian yang ke-8. Menyembah Allah tanpa mengimani Rasulullah Muhammad SAW. Oh, kamu jangan mengajarkan kami seperti orang Yahudi. Jangan. Menyembah kepada Allah tidak mau menerima Yesus. Jangan ajarkan kami seperti itu. Orang Yahudi itu gitu. Mengimani Allah satu-satunya Tuhan, tapi tidak mau menerima kenabian Yesus. Kamu mau mengajarkan kami sama seperti mereka? Tidak. Karena itulah Al-Quran. Al-Quran menceritakan tentang orang Yahudi. Kenapa? Karena tidak menerima Nabi yang bernama Yesus itu. Harusnya itu membuat kamu luka, Bang Rudi. Lalu kemudian, kami umat Islam itu, kalau kami menyembah kepada Allah, kami harus menyertakan Rasulullah yang telah mengajarkan itu. Kamu harus tahu, Bang Rudi harus tahu, bagaimana kemudian Islam diajarkan kepada umat yang ummi, orang jahiliyah. Rasulullah yang mengajarkan kepada mereka. Bagaimana mungkin kemudian orang yang mengajarkan kepada mereka tentang kebenaran, mereka melupakannya. Dia tidak mendudukkannya sebagai nabi, sebagai rasul. Sementara kedatangannya adalah mengajarkan orang-orang jahiliyah untuk meninggalkan kejahiliannya menjadi makhluk yang beradab, menyembah kepada Allah, meninggalkan penyembahan terhadap berhala-berhala. Bagaimana mungkin kemudian, apakah umat Islam itu bisa menyembah Allah tanpa mendudukkan Rasulullah Muhammad SAW sebagai utusan? Oh, nggak bisa. Karena Islam itu satu paket. Layaknya kami menolak imannya orang Yahudi yang tidak mengakui kenabian Yesus, tidak mengakui kerasulan Yesus. Percuma mereka menyembah kepada Allah, sementara mereka menolak utusan Allah. Berbanding terbalik dengan Anda. Justru Anda kebablasan menyembah Nabi Allah, menyembah utusan Allah yang pada tempatnya sebagai Nabi pun ditolak. Itu yang ke-8. Kemudian syariat Musa apa tadi? Berbeda dengan syariat Rasulullah. Oh iya, betul. Musa mengajarkan hukum Taurat kepada siapa? Kepada Bani Israel. Tidak ada itu tulisan Taurat diperuntukkan kepada orang lain di luar daripada pengikut Musa. Hukum Taurat itu mengikat orang Israel. Ya, bahkan kalau Anda cerdas melihat di dalam kitabnya Bani Israel, di dalam ayat 1 Raja-Raja dikatakan Tuhannya mereka hanya ada di Israel saja. Itu pemahaman di dalam kitabnya Bani Israel. Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa kenapa Al-Quran itu tidak sama seperti kitabnya Nabi Musa. Kenapa syariatnya berbeda dengan syariatnya Nabi Musa? Memang betul berbeda. Itu tidak pernah diajarkan bahwa Taurat itu diperuntukkan kepada bangsa lain. Tidak. Nanti Al-Quran lah yang kemudian mengajarkan bahwa perintah untuk mengenal Allah itu disuruhkan kepada seluruh umat manusia. Ya ayuhan nas. Musa tidak pernah menyeru, wahai manusia. Yesus tidak pernah menyeru, wahai manusia. Yesus ketika menyeru, bahkan ketika berdoa, siapa yang dia sebut? Bani Israel. Bani Israel. Kalau ada non-Israel yang ikut sama dia, dikatakan penyesat, mohon maaf, malah dikatakan anjing. Ya, dikatakan anjing orang-orang yang mengikuti dia. Itu yang harus Anda paham. Kemudian yang selanjutnya, murtad kata Anda. Ya, saya katakan kepada Anda sekali lagi. Cobalah kita jujur terhadap kebenaran. Al-Qurankah yang ke Yunani-Yunanian
Atau kitab Anda yang ke Arab-Araban. Sementara dari tadi Anda mengatakan, kami lebih dulu. Kami lebih dulu. Tapi faktanya kalian yang plagiat. Boleh Anda mengatakan kalian lebih dulu. Kenapa kemudian Anda plagiat? Dasarnya jelas. Yang Anda katakan tadi, di dalam Galatia 1, ayat ke-6. Itu dasarnya. Kemudian Anda menuduh kami mengikuti Injilnya. Siapa tadi? Waraka dan seterusnya. Injil menulis apa? Waraka menulis Injil, menulis Taurat dan seterusnya. Dengan katanya hadis-hadis dan seterusnya. Sekali lagi saya katakan, umat Islam tidak di situ imannya. Anda membacakan Galatia 1 ayat 6. Aku dia katakan ayat berapa tadi itu? Kamu katanya mengikuti Injil lain katanya. Yang sebenarnya bukan Injil. Justru kalau Anda paham dalil itu dari ayat pertama, harusnya Anda malu. Malu Anda menampilkan itu. Bagaimana kemudian seorang Paulus menegur orang-orang yang ada di Galatia? Aku heran, wahai orang-orang yang ada di Galatia. Begitu cepat kamu berpaling kepada Injil selain daripada Injil yang aku beritakan. Artinya, Bang Rudi Yohanes, abad pertama sudah bertaburan banyak Injil. Nanti, Paulus pendiri Kristen heran orang-orang pada zaman itu mengikuti Injil selain Injil yang dia ajarkan. Nah, kalau saya kasih pertanyaan kepada Anda, di mana tadi Anda hanya bertanya terus ke dianya. Ketika Yesus di dalam kitab Anda menerangkan, segala firman yang engkau berikan kepadaku, telah aku berikan kepada mereka. Pertanyaannya, mana segala firman itu? Mana segala firman yang Yesus terima dari Allah? Yang kemudian Yesus terangkan kepada muridnya. Mereka di situ adalah Lukas, adalah murid-muridnya dia, Thomas dan seterusnya. Ya, Petrus dan seterusnya. Mana Injil yang Yesus terima? Mana firman yang Yesus terima dari Allah? Tunjukkan firman-firman itu. Yang Anda kitabkan adalah cerita-cerita orang tentang Yesus dan muridnya, tentang Yesus dan ajarannya, tentang Yesus dan Tuhannya. Anda tidak bisa menunjukkan ajaran Tuhan yang Yesus terima dan kemudian Yesus ajarkan kepada murid-muridnya. Lukas tidak pernah diceritakan oleh Yesus. Bukunya tidak pernah Yesus ceritakan. Markus, Yohanes, surah-surah Paulus, Wahyu dan seterusnya, Yesus tidak pernah bacakan. Lalu dari mana Anda mengatakan bahwa itu lagi Injilnya Yesus? Sementara Paulus pendiri Kristen aja terheran-heran melihat begitu banyak Injil di sana. Dan pada saat konsili Muktamar, banyak Injil yang ditolak karena tidak berkesesuaian dengan konsep Romawi. Ingat itu. Barnabas ditolak, Nikodemus ditolak, Thomas ditolak, Maria ditolak. Padahal orang-orang ini adalah orang yang pernah dulu bersanding dengan Yesus. Lukas diterima, Markus diterima. Kenapa? Karena ajarannya sama dengan ajaran Romawi. Sama dengan ajaran penguasa kala itu. Diterima. Lalu yang terakhir, mana perintah Allah untuk menulis Al-Quran? Anda mencoba untuk menutupi kelemahan kitab Anda dengan Al-Quran. Al-Quran itu diwahyukan bukan untuk dituliskan. Al-Quran itu diperintahkan untuk dibacakan. Iqra. Bukan diperintahkan untuk ditulis. Disuruh, Iqra, baca. Bacakan. Jadi ketika Rasulullah menyampaikan Al-Quran, apa perintahnya? Iqra, baca. Apa yang terjadi? Rasulullah kemudian mengajarkan dengan cara membaca. Baca, baca, baca. Dibacakan. Lalu bagaimana cara membacanya? Dihafalkan. Jadi budaya Al-Quran tidak sama dengan kitab Anda. Kalau Anda mengatakan itu dituliskan, mana perintah Yesus kepada Lukas untuk menulisnya? Mana perintah Yesus kepada Paulus untuk menulisnya? Bagaimana Paulus menyalin kemudian begitu banyak surat-surat? Dari mana dia terima? Kapan ketemunya dengan Yesus? Apakah Yesus duduk di depannya dia bertahun-tahun? Ketika dia di bilik, ada Yesus datang kepada dia. Sementara Yesus sendiri, ketika ada orang yang berkata di padang gurun, ada Mesias di sana, ada Mesias di sini, jangan kau percaya. Ketika ada orang yang berkata di dalam bilik, ada Mesias di sini, ada Mesias, jangan kau percaya. Siapa yang dipenjara dalam bilik? Siapa yang jatuh di padang gurun? Pada saat dia ke Damsyik, jangan kau percaya, karena orang itu mengaku ketemu dengan Yesus. Padahal Yesus kepada murid-murid dikatakan, aku akan pergi kepada Bapakku, dan kamu tidak akan pernah melihatku lagi. Datang keduanya Yesus itu nanti di akhir zaman. Tiba-tiba datang kepada Paulus.
Jadi kedatangan Yesus di akhir zaman itu kedatangan keberapa kalinya? Sementara kedua kalinya, Paulus sudah datang ketika Paulus ke Damsyik. Jadi saya hanya ingin mengatakan seperti ini, terakhir dari saya. No Christopher Tambunan sudah menjadi pengikut Yesus yang benar. Jadi 1 Timotius 4 ayat 1, silakan Anda bercermin, kelihatannya itu lebih pasti.